We're gonna go. Run, Thomas! Hai semua, balik lagi dengan Irfan di sini. Jadi kali ini saya akan bercerita alur film yang berjudul The Maze Runner. Film ini series pertama yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan sekelompok orang yang jadi bahan percobaan seorang dokter. Mereka dipaksa bertahan hidup di labirin yang dijaga oleh monster-monster yang ganas. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja saya akan menceritakan alur filmnya. Jadi di awal cerita ada seseorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dan ia sedang menaiki lift yang akan mengirimnya ke sesuatu tempat. Pria itu pun sampai di atas ketika pintu lift terbuka. Ada sekelompok orang yang mendatanginya. Lalu ada seseorang pria yang datang yang bernama Geli. Pria tersebut dipanggil Greenie atau anak baru sama si Geli. Ia dikeluarkan dan ditertawakan beramai-ramai. Pria itu pun berlari menghindari mereka yang sambil mentertawakan anak baru ini. Dan pria ini baru menyadari bahwa ia ada di sesuatu tempat yang dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Karena mencoba kabur, anak baru itu pun dimasukkan di lubang kurungan. Tak lama ada seseorang pria yang datang. Pria ini bernama Albi. Albi adalah pemimpin di tempat tersebut. Albi pun menanyakan nama dan asal anak baru ini. Anak baru ini pun kebingungan karena ia lupa semuanya termasuk namanya. Albi pun menjelaskan kepada pria itu bahwa semua ini normal. Mereka semua mengalaminya dan akan ingat setelah beberapa hari. Albi pun mengajak pria tersebut untuk keliling, sembari menjelaskan apa saja yang mereka lakukan di sini seperti makan, tidur dan menanam dan membangun rumah. Albi pun menjelaskan setiap bulannya ada yang mengirimkan mereka makanan dan ada orang baru dari dalam box dan bulan ini adalah pria tersebut. Lalu kemudian datanglah Newt. Newt adalah pemimpin pengganti jika Albi tidak ada di tempat. Pria tersebut pun dibawa ke atas memar yang berada di desa. Albi pun menjelaskan mereka cuma ada 3 peraturan di sini. Yang pertama, kerjakan tugas MU, yang kedua jangan sakiti. Yang lain, yang terakhir jangan pernah pergi ke balik tembok. Lalu Chuck pun datang dan membawa pria tersebut untuk menyiapkan tempat tidur. Setelah berbicara dengan Chuck, pria itu pun masih penasaran ada apa di luar sana, karena dia dilarang melewati tembok. Karena rasa penasarannya, pria itu pun mulai berjalan dan mendekati tembok. Pria itu pun melihat 2 orang yang sedang berlari keluar dari balik tembok. Pria itu pun bertanya dengan Chuck, dia pikir tidak ada yang boleh buat pergi keluar dari tempat tersebut. Chuck pun menjelaskan bahwa kita tidak boleh masuk kecuali mereka. Mereka adalah pelari yang lebih paham labirin. Ternyata Chuck keceplosan telah mengatakan labirin di depan pria tersebut. Pria itu pun sampai di depan pintu, lalu Geli pun datang dan langsung mendorong pria tersebut. Karena terjadi keributan, orang yang ada di sekitar langsung berlari mendekati pria itu untuk menenangkannya. Di saat itu juga terdengar gemuruh dari dalam labirin dan pintu labirin pun mulai menutup dengan perlahan. Malam pun tiba, mereka berkumpul dan merayakan karena mendapatkan suplai makanan dari dalam box yang dikirim bersama pria tersebut. Pria itu pun telah mengobrol dengan Newt. Newt pun menceritakan pria yang keluar dari labirin tadi, dia adalah Minho. Minho adalah ketua pelari setiap pagi. Ketika pintu terbuka, mereka masuk ke dalaman labirin untuk mencari jalan keluar. Dan mereka pun mencari jalan keluar selama 3 tahun dan belum sama sekali menemukan jalan keluar. Dan Newt pun menyuruh pria tersebut untuk mendengar apa yang labirin lakukan. Labirin selalu berpindah posisi dan berubah bentuk setiap malamnya. Dan jika keluar dari labirin, apalagi di malam hari, tidak ada yang bisa selamat. Karena di dalam ada monster yang berkeliaran di malam hari dan mereka menyebutnya Griefer. Kemudian pria tersebut diajak Newt untuk berkeliling, melihat-lihat dan memperkenalkan orang-orang di sekitar apa saja tugas yang mereka lakukan. Dan pria pun langsung saja berbicara kepada Newt bahwa dia ingin menjadi seorang pelari. Tapi Newt pun menjelaskan tidak ada yang mau jadi pelari dan dia pun harus dipilih jika ingin menjadi seorang pelari. Dan di saat itu juga pria tersebut hampir saja terjatuh dan terdorong oleh Geli yang sedang melakukan gulat. Geli pun menantang pria tersebut untuk melakukan bergulat. Setelah bergulat cukup lama, pria itu pun terjatuh dengan kepala yang menghantam tanah. Tanpa disadari, pria itu pun mengingat semua termasuk namanya dan
Ternyata nama pria itu adalah Thomas. Acara pun selesai, mereka pun pergi untuk beristirahat. Thomas pun bermimpi di mana ia berada di sebuah laboratorium dan mendengar bisikan seorang wanita, yaitu seorang dokter yang berbicara, "Wicket itu baik." Keesokan harinya, Thomas dan yang lain melakukan aktivitas seperti biasa seperti bercocok tanam. Thomas pun memberi ide kepada Newt untuk keluar dari labirin. Newt pun menjelaskan semua ide yang Thomas berikan sudah mereka lakukan. Lalu Newt pun menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk yang berada di hutan. Ketika Thomas sampai, Thomas pun dikejutkan dengan adanya Ben dan sepertinya Ben terlihat kehilangan kendali dan langsung menyerang Thomas.